Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sangat menarik juga ternyata ya bahwa ya survei Litbang Kompas elektabilitas PDIP ya 22,9%. Dia nih Gerindra 14,3% dan Golkar 9%. Wow, ada apa begitu? Lantas bagaimana dengan Demokrat dengan Nasdem? Ini yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Orang akan berspekulasi kenapa ya orang-orang yang banyak partai yang terlibat korupsi di situ kok naik begitu kan? Kok ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaannya. Tetapi inilah bersifat survei ya, berbeda dengan polling begitu. Polling itu harus berhadapan langsung dengan orangnya. Kalau polling kan masih satu-satu, survei kan masih satu-satu begitu. Wajar. Ini kan punya catatan masing-masing begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Demokrat dan Nasdem kelihatan luar biasa. Gerindra udah terlihat jauh melampaui Golkar. Ini PDIP 22,9%, Gerindra 14,3%, Golkar 9%, Demokrat 8,7%, Nasdem 7,%. Artinya kalau kita melihat hitung-hitungan dari survei Litbang ini menunjukkan bahwa ya ada kemerosotan memang dari Nasdem dan Demokrat begitu. Tetapi perlu diingat, inilah survei kita begitu kan. Ya, mau tidak mau kita harus terima itu. Yang namanya survei itu kan bisa berhadapan dengan informan ya, bisa tidak begitu kan. Atau hanya asal-asalan bisa jadi seperti itu begitu kan. Ini bingung saya, partai terkorup kok masih bisa bertahan? Apakah rakyat Indonesia itu pencinta koruptor atau memang ada pada blow on? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tetapi kita harus hormati begitu kan. Halah survei kok dipercaya ini. Nasdem 83%, turun sedikit sekali. Hahaha. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Ada pro dan ada kontra, tetapi ini kan bersifatnya survei begitu kan. Bahkan ini survei tak imbang, padahal nyatanya ya PDIP udah nyungsep di kalangan rakyat biasa yang dinamakan wong cilik di pelosok desa udah enak ya lihat kekuasaan PDIP. Itu mah biasa, kita lihat saja nanti hasil akhirnya. Nasdem bukan kaleng-kaleng semangat menyongsong kemenangan, tetapi menurut saya pribadi adalah ya partai Nasdem akan bisa menjadi kemenangan terbesar dan bahkan di parlemen akan menguasai begitu kan. Ya, naiknya signifikan karena Anies Baswedan sangat luar biasa sekali kalau kita melihat hal ini begitu. Lembaga survei itu bagian dari buzzer yang main di dunia gaib. PDIP partai banyak korupsi harus diganti, sekarang ke yang lebih baik ini. Survei bayaran sama seperti buzzer. Ini halah survei mah nggak percaya. Ini banyak sekali yang nggak percaya begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa itu adalah sifat survei begitu. Tapi dalam polling Anies Baswedan sudah sering begitu kan. Bahkan menduduki yang pertama terus begitu kan. Jadi apa namanya ya itulah survei begitu kan. Masih percaya sama survei ya. Terserah ya teman-teman publik netizen sepertinya semuanya ya terserah mau percaya atau tidak begitu kan. Surveinya sumber udah belum ya, udah nggak yakin survei gini bang, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, survei Litbang Kompas elektabilitas PDIP 22,9%, Gerindra 14,3% dan Golkar 9%. Bahkan dikutip dari kompas.com ya, ini ya, jejak pendapat Litbang Kompas Januari 2023 ya menunjukkan bahwa ini ya PDIP dan Partai Gerindra dan Partai Golkar berada di papan atas survei tentang tingkat elektabilitas partai politik. Dan bahkan dia dikutip dari Harian Kompas Selasa 21 Februari 2023, survei merekam elektabilitas PDIP berada di angka 22,9%. Angka itu meningkat 1,8% ketimbang survei yang sama pada Oktober 2022 di mana partai ya besutan Megawati Soekarnoputri itu meraih tingkat elektoral 21,1%. Kenapa kok naik? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Jangan-jangan sudah Pak Jokowi masih berkuasa atau jangan-jangan ya apa namanya partai PDIP dipercaya oleh masyarakat begitu kan. Tetapi inilah bersifat survei begitu kan. Tahu sendiri surveinya dari mana begitu kan. Bahkan sementara itu Partai Gerindra memperoleh elektabilitas 14,3%, jumlah itu menurun 1,9% ketimbang jejak pendapat ya Oktober 2022 yaitu sebesar 16,6%.
2%. Kemudian Partai Golkar ya 9%, naik 1,9% dibandingkan survei ya sebelumnya. Tetapi apa ya, orang-orang yang membayar survei ini itu sangat tinggi sekali begitu, bahkan sampai miliaran begitu sekali mengeluarkan survei begitu kan. Karena pada hakikatnya ketika itu sudah dikenal, maka diksi yang diberikan kepada masyarakat itu seolah-olah dia benar dan seolah-olah dia dipercaya begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya tidak ada begitu kan. Nah, inilah yang kemudian sangat disayangkan sekali ya bagi orang-orang yang percaya survei, ya kan pasti digoreng habis-habisan begitu kan. Tetapi bagi publik yang sudah cerdas, ya mana percaya begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan berlanjut elektabilitas ya parpol di peringkat keempat ya diduduki Partai Demokrat yang beroleh 8,7% ya. Jumlah itu turun 5,3% dan 14% pada survei sebelumnya. Wow, kok turunnya sampai 5,3% begitu? Ada apa begitu? Itu kan sudah tahu sebenarnya begitu kan. Bahkan sementara itu Partai Nasdem berada di kelima dari raih elektoral senilai 7,3%, angka itu meningkat 3%. Dalam survei sebelumnya 4,3% dan Nasdem semakin naik begitu kan. Adapun elektabilitas parpol yang di peringkat ke-6 ya hingga dipilih sebagai berikut, ada PKB, PKS, Perindo, P3 dan PAN begitu. Adapun survei berlangsung 25 Januari ya hingga 4 Februari 2023 dengan melibatkan 1.202 responden. 1.202 responden itu dari 38 provinsi di tanah air berapa dibagi berapa begitu kan? 33 8 provinsi ya. Kalau memang ini dibagi ya bisa jadi berapa di setiap provinsi begitu kan? Bisa jadi ya berapa ya? 100 orang bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya, saya rasa tidak nyampe begitu kan. Sambil ya sampel dipilih secara acak dengan metode sistematis bertingkat dan survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Menggunakan metode tersebut jejak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95% serta margin of error kurangnya 2,83%. Artinya kalau kita melihat situasi ini PDIP ya berada di atas, tapi perlu diingat P3 dan PAN terancam tak lolos parlemen. Ada apa? Mungkin bayarannya kurang begitu kan. Ya, kita lihat bahwa survei-survei ini seperti ini banyak yang masih belum percaya terkait dengan hal itu begitu. Ngapain kita percaya pada survei? Kan begitu logika orang-orang di sana begitu kan. Tetapi inilah politik kita ya, bisa cair bisa tidak begitu. Boleh survei-survei seperti ini. Tapi menurut saya pribadi lebih efektif dari polling. Polling itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat, mana yang suka dan mana yang tidak suka begitu. Tetapi mulai dari polling Facebook, terus kemudian Twitter dan sebagainya begitu kan. Itu menunjukkan bahwa ada yang memang kredibel dan ada yang memang tidak. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.